Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Pipi Kenasari dengan NIM 09031182328115 dari kelas 3 Sirek C, jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Nah, jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai implementasi Supervised Learning atau KNN dan Unsupervised Learning atau KMINS menggunakan data loan dataset. Pertama yaitu alasan saya memilih data dan bagaimana saya memproses mendapatkan data. Jadi, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari platform Kaggle yang menyediakan dataset berkualitas tinggi untuk analisis. Nah, dataset ini terkait dengan pinjaman, mencakup informasi mengenai aplikasi pinjaman, status persetujuan, dan faktor-faktor lainnya yang relevan. Jadi, pemilihan dataset ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian yang mengimplementasikan algoritma Supervised Learning atau KNN dan Unsupervised Learning atau KMINS. Jadi, dataset ini diunduh dalam format CSV, kemudian diproses menggunakan Python dengan pustaka Pandas and NumPy untuk analisis lebih lanjut. Nah, penggunaan dataset dari Kaggle memastikan kredibilitas dan kemudahan akses kita. Selanjutnya yaitu pengertian dari KNN itu sendiri. Jadi, KNN adalah algoritma pembelajaran mesin sederhana yang diawasi, dapat digunakan untuk tugas klasifikasi atau regresi, dan juga sering digunakan dalam implementasi nilai yang hilang. K adalah jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan. Untuk klasifikasi, suara mayoritas digunakan untuk menentukan kelas mana yang harus dimasukkan oleh observasi baru. Nilai K lebih besar seringkali lebih kuat terhadap all liter N, menghasilkan batas keputusan yang lebih stabil daripada nilai yang sangat kecil. K sama dengan 3 akan lebih baik daripada K sama dengan 1, yang mungkin menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu KMINS. Jadi, KMINS adalah metode pembelajaran tanpa pengawasan untuk pengelompokan titik data. Algoritma ini membagi titik data secara berulang ke dalam klaster dengan meminimalkan varians di setiap klaster. Nah, setiap titik data ditetapkan secara acak ke salah satu dari K cluster, kemudian menghitung setroid secara fungsional merupakan pusat setiap cluster, dan menetapkan kembali setiap titik data ke cluster dengan setroid terdekat, lalu mengulangi proses ini hingga penetapan cluster untuk setiap titik data tidak lagi berubah. Nah, jadi di sini menggunakan metode Unsupervised Learning atau KMINS. Nah, jadi pada bagian ini dilakukan pengimportan library Python yang akan digunakan dalam proses analis. Nah, selanjutnya pada bagian ini, algoritma KMINS dijalankan untuk berbagai jumlah cluster dari 1 hingga 10. Nah, nilai within cluster atau WCSS dihitung untuk setiap jumlah cluster, kemudian diplot dalam bentuk grafik Hilbert curve. Nah, ini untuk outputnya. Selanjutnya, pada bagian ini, jumlah klaster optimal ditentukan berdasarkan analisis sebelumnya, yaitu 2 klaster. Membuat objek KMINS yang diatur untuk membentuk 2 klaster. Model ini kemudian dilatih menggunakan data yang telah diproses atau df-encode. Dengan memanggil fungsi fit, langkah ini menghasilkan pembagian data ke dalam 2 klaster berdasarkan pola yang telah terdeteksi oleh algoritma. Nah, untuk ini adalah hasil akhirnya, yang dimana hasil klasterisasi divisualisasikan menggunakan scatter plot. Data diplot berdasarkan pendapat atau person income pada sumbu X dan jumlah pinjaman loan AMT pada sumbu Y. Warna setiap titik ditentukan oleh klaster yang dihasilkan dengan peta warna Viridis digunakan untuk membedakan klaster. Nah, selanjutnya ini adalah Supervised Learning atau KNN. Nah, di sini sama seperti dengan yang pertama tadi. Di sini adalah kode yang dimana untuk mengimpor pustaka-pustaka yang dibutuhkan untuk analisis data dan implementasi model machine learning. Pertama, pustaka pada Pandas dan NumPy digunakan untuk memanipulasi dan analisis data.
Nah, jadi yang ini adalah kode yang dimana untuk menampilkan informasi dasar tentang dataset. Fungsi data info memberikan ringkasan mengenai jumlah baris, kolom, tipe data, dan nilai-nilai non-null di setiap kolom. Nah, sedangkan untuk data head itu menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk memberikan gambaran awal tentang isinya. Kedua fungsi ini membantu dalam memahami struktur dan kondisi data sebelum analisis lebih lanjut. Nah, ini untuk outputnya. Nah, selanjutnya kode ini digunakan untuk memeriksa statistik dan kualitas dasar, statistik dan kualitas data, yaitu dataset memberikan informasi tentang jumlah baris dan kolom dataset. Nah, data describe itu menampilkan statistik deskriptif seperti rata-rata, deviasi, standar, dan nilai minimum serta maksimum untuk kolom numerik. Nah, di sini itu yaitu ada kode data is null sum, yaitu menghitung jumlah nilai yang hilang atau missing value. Nah, di sini di setiap kolom yang membantu dalam mengevaluasi kualitas data. Nah, selanjutnya kode ini biasanya digunakan untuk mempersiapkan data sebelum model machine learning. Pertama, X berisi fitur seperti kolom-kolom yang diperoleh dengan menghapus kolom loan status, sementara Y adalah kolom target yang berisi status pinjaman. Kemudian, kolom kategorikal dalam X diidentifikasi menggunakan select data types dan diubah menjadi angka dengan label encoding menggunakan label encoder. Hasil akhir ditampilkan dengan X-head untuk melihat 5 baris pertama dari proses yang telah diproses. Nah, selanjutnya kode yang ini yaitu untuk membagi data menjadi latih dan data uji, yang dimana dengan proporsi 70/30 menggunakan train test split. Kemudian algoritma Caners-Neighbor atau KNN diterapkan dengan jumlah tetangga atau K sebesar 3. Dengan model dilatih menggunakan data latih X-train dan Y-train. Setelah itu model digunakan untuk memprediksi status pinjaman pada data uji atau X-test. Nah, jadi hasil prediksi dibandingkan dengan hasil asli itu menggunakan conversion matrix yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk heat map menggunakan Seaborn dan Matplotlib untuk menilai kinerja model. Nah, ini untuk outputnya. Jadi di sini itu di sini kode di sini untuk mengevaluasi kinerja model. Pertama, akurasi model dihitung dengan fungsi akurasi score dan hasilnya ditampilkan dengan 2 angka desimal. Kemudian, classification report yang berisi metrik seperti presisi, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas di print menggunakan classification report, memberikan gambaran lebih mendalam mengenai platform model atau performa model. Nah, jadi kesimpulannya yaitu penerapan algoritma KNN dan K-means pada data pinjaman menunjukkan hasil yang baik. KNN efektif untuk klasifikasi status pinjaman, sementara K-means mengelompokkan data berdasarkan karakteristik seperti pendapatan dan jumlah pinjaman. Nah, meskipun ada tantangan dalam pemilihan parameter dan pengelolaan data, kedua algoritma ini memiliki potensi besar dalam analisis risiko dan pengambilan keputusan di industri keuangan. Baiklah, mungkin ini saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.